punya aturan sendiri gitu. Dan aturan aku adalah wajib harus on cam gitu. Nah, Udah coba kebuka tadi. menurut Bang mencerdaskan, kita langsung aja. Yesus itu siapa, Bang? Silakan. Kita sebagai hamba Tuhan, kita Iya. menyebut nama Tuhan itu harus di dalam nama Yesus. Ah, Ya, betul. iya. Cuman pertanyaan aku gini, Bang. Yesus itu siapa menurut Bang mencerdaskan? Itu pertanyaannya. Yesus itu nama kemanusiaan dari firman Allah yang turun menjadi manusia, yang bernama Yesus Kristus. Yesus itu nama kemanusiaannya. Yesus itu nama kemanusiaan dari firman Allah yang Iya. turun menjadi manusia, yang bernama Yesus Kristus. Manusianya itu, manusia Yesus itu Tuhan bukan, Bang? Menurut apa? Kemanusiaan Yesus, dia nabi, dia Oh, nabi. utusan, dia rabi, dia anak domba Allah. Itu kemanusiaan Yesus. Berarti bukan Tuhan. Tuhan bukanlah manusia, Bang. Tuhan itu gelar. Waalaikumsalam. Nah, gini, Bang. Pertanyaannya, jikalau Tuhan bukanlah manusia, berarti kan abang menceritakan setuju Tuhan ini bukanlah manusia. Aku setuju juga tuh. Iya, Karena betul. dikatakan Kristen dalam juga begitu. di dalam Hosea pasal 11 ayat 9, ya kan? Ya. Tuhan itu, ya kan? Tuhan itu bukanlah manusia. Aku setuju nih pendapatnya. Ya, dan Lalu bukan pula anak manusia. lalu dikatakan Maleakhi pasal 3 ayat ke-6, Tuhan itu tidak pernah berubah kan? Aku setuju. Di 1 Timotius mengatakan Tuhan itu kekal dan gak akan mati. Nah, jikalau abang mengatakan kemanusiaannya ini bahwasanya dia bukan Tuhan, hanyalah seorang nabi, lalu bagaimana dengan Lukas pasal 2 ayat 11, Bang? Tolong abang bacakan aja. Oke. Ini aku ada megang Alkitab. Ini Telah Alkitab lahir kan? bagimu hari ini. Ya. Bentar ya. Oke. Telah lahir Aku. bagimu hari ini, yaitu Kristus Ya. Tuhan di kota Daud. Nah, berarti yang lahir Tuhan itu. Oke, saya boleh jelaskan ya. Ini dari perspektif iman Kristen tentu ya. Lanjut. Iya. Tentu kelahiran secara fisik ini, Bang, ya. Iya. Kelahiran secara fisik ini sudah dinubuatkan olehnya. Iya. Ya, tentang kelahirannya ya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, Allah yang perkasa kan bla 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 kan banyak tuh ya. Mungkin saudara tahu tuh ayat-ayat Iya. nubuatan kan tentang kelahiran Yesus. Betul? Iya. Ya. Yang saya mau jelaskan di sini, Bang, terkait dengan di kitab Lukas tadi. Telah lahir bagimu hari ini, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Iya. Yang lahir secara fisik tentu kemanusiaannya, ya, yang lahir secara fisik. Iya. Ya, kan ada Kristus di sana ya, Kristus Tuhan kan? Kristus Tuhan. Iya. Ya. Yang lahir secara gelar kepenguasaan kalik langit dan bumi itu adalah Tuhan. Iya. Tuhan ini gelar. Tuhan itu bukan merujuk kepada suatu benda, makhluk, ataupun sejenisnya. Itu Tuhan. Tuhan ini hanya hanyalah gelar kepenguasaan atas langit dan bumi. Itulah hakikat keilahian Yesus di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi kemanusiaannya, Lanjut, Bang. saja. Jadi kemanusiaannya ini, Bang, ya, segala firman yang telah engkau berikan telah kau sampaikan kepada mereka. Iya. Itu kemanusiaan Yesus adalah nabi, guru, tuan. Dari mana Yesus mendapatkan firman? Iya. Dari hakikat keilahiannya yang adalah firman Allah yang kekal bersama Allah, yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Karena firman itu adalah Allah. Allah tanpa firman, kita menyembah huruf atau menyembah nama. Cuma nama doang. Apalah arti sebuah nama? Tapi dalam perspektif iman Kristen, firman Allah dan Allah itu kekal, sejak kekal sampai kekal, tidak dibatasi ruang dan waktu. Enggak, aku enggak bicara firman, Bang, menceritakan. Coba diperhatikan ya, pertanyaan aku baik-baik ya.
nih sebelum aku membuka Alkitab ini, nih aku bacain ulang ya. Di Alkitab ini dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya kan? Yang lahir ini manusia atau Tuhan, Bang? Yang lahir secara fisik itu kemanusiaannya. Yang lahir secara gelar kepenguasaan itu hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah yang kekal bersama Allah. Maka Yesus mengatakan Bapa di dalam aku Iya. di dalam Bapa. Karena bukan berbicara tentang fisik. Ini Nah, Yesus berarti berbicara tentang hakikat lahir yang dibalik ini, fisik, yaitu Bang, hakikat keilahian Yesus. yang lahir ini manusia atau siapa, Bang? Yang lahir secara fisik, Anda Iya. mengerti kan bahasa saya? Iya. Ya, yang lahir secara fisik itu kemanusiaannya. Karena di Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, Jadi karena kan firman, kemanusiaannya yang lahir iya. secara fisik. Berarti Karena pada, begitu besar, sebentar Bang. Karena Oke, begitu siap. besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal putra kita ya, untuk supaya percaya setiap orang kepadanya. yang percaya kepada dia, tidak Kepada dia. binasa, Iya. melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Yesus itu Tuhan bagi saya, sekaligus Iya. Tuhan bagi saya. Tuhan itu merujuk kepada fisik Yesus yang adalah guru, nabi, utusan. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Ya, Nah, Abang bilang itu merujuk kepada fisiknya Nabi. iya. Sabar Nah, dulu, oke. sabar dulu. Sabar, Nanti aku sabar dulu, tunjukkan, sabar oke. dulu. Sabar Iya. dulu ya. Yesus itu tadi kan saya sudah mengatakan Tuhan bagi saya sekaligus Tuhan bagi saya. Dengar ya Bang ya? Iya. Iya. Kalau Tuhan itu merujuk kepada Yesus yang sebagai nabi, guru, rabi, Tuhan. Kalau Tuhan itu merujuk kepada hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah yang kekal bersama Allah. Maka Yesus mengatakan begini Bang. Iya. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Abraham melihat hari-hariku dan bersukacita melihatku. Ini konfirmasi terkait dengan keberadaan Yesus sebelum datang sebagai manusia, yang sebagai Iya. firman Allah yang kekal bersama Allah. Tapi begini Pak, kenapa Iya. mulai dari Abraham? Abraham itu dikenal bapak kaum beriman, ya, bukan masalah ruang dan waktu di sana, masalah iman Bang. Jadi Abraham itu kan dia kan monoteis. Iya. Monoteisnya Abraham itu monoteis etis. Abraham kan nggak punya kitab suci tuh. Iya. Lanjutin, Tapi kok lanjutin. dia bisa percaya kepada Tuhan? Kan begitu. Ini Abraham monoteis etis namanya. Jadi firman Tuhan yang disampaikan kepada Abraham, ya, itu melalui pendengaran Abraham, pengetahuan Abraham, ya, yang disampaikan oleh Tuhan. Abraham itu disuruh oleh Tuhan ke suatu tempat yang tidak pernah dia kenal tempat itu. Ya, ia jalankan itu sesuai dengan perintah Tuhan yang ada di dalam hatinya. Iya. Jadi Abraham tidak punya kitab suci. Maka Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi aku telah ada. Abraham bapak kaum beriman, makanya dari Abraham. Tapi kalau Anda merujuk kepada aku adalah awal dan akhir, ya, segala sesuatu yang ada awal dan yang akhir itu Yesus yang menciptakan. Mungkin Anda bisa baca itulah, ya. Oke, Itu aku- ayat yang sangat populer itu. Iya. Aku gini, Pak. Iya. Aku pertanyakan tadi kan simpel. Nah, Bang mencerdaskan mengatakan Tuhan itu merujuk kepada Nabi kan? Atau sisi Tuhan, kalau merujuk kepada Yesus, itu merujuk kepada kemanusiaan Yesus. Nah, kemanusiaan Yesus. Setuju dong? Iya. Setuju. Iya. Nah, di sini Pak menggunakan kata Tuhan. Tuhan. Ini Alkitab nih menggunakan kata Tuhan. Iya. Terus apa yang mau dipertanyakan Pak? Nah, berarti Saudara? yang kemanusiaannya ini Tuhan atau bukan? Nah, di sana kan ada kata Kristus kan? Kristus itu apa? Ini kan Kristus tanda Kristus koma itu- Tuhan. Kristus itu yang diurapi. Nah, ini Tuhannya dikemanakan? Tuhan itu gelar. Oh, Dia Tuhan. tidak berupa fisik. Iya. Lah ini manusia loh Pak yang lahir. Kira-kira kalau manusia lahir Tadi itu kan berupa saya fisik sudah- atau bukan? Tadi kan saya sudah Coba. jelaskan. Ya, Yang lahir coba. secara fisik itu adalah Coba nih. kemanusiaannya. Sudah ya, paham ya? Yang lahir secara fisik. Yang lahir secara gelar nih. Ya, Paham ya? Itu adalah Tuhan.
Lanjut Pak, aku bukakan Alkitabnya nih. Oh ya, silakan, silakan. Iya. Telah lahir bagimu, yaitu Juru Selamat, Bentar ya. Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir Coba. secara gelar, Dibaca baik-baik Pak. yang lahir secara daging, yang lahir secara fisik, itu adalah kemanusiaannya. Tentu yang lahir secara gelar itu adalah gelar kepenguasaannya, hakikat keilahiannya. Ya, Oke, udah. Nah, di sini Ya, Pak, silakan. ini nih ya. Ini kan fisik nih. Coba ya. Kelihatan. Nah, ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus tanda koma Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi. Bayi ini fisik bukan Pak? yang lahir secara gelar itu fisik. Nah, berarti Tuhan kan? Yang lahir secara fisik itu adalah kemanusiaannya. Nah, berarti manusianya Tuhan. Kemanusiaannya bukan Tuhan. Nah, tapi di sini dikatakan Tuhan loh, Bang. Ya itu gelarnya. Gelar kan bukan benda, bukan fisik. Gelar itu Oke. kan gelar kepenguasaan. Aku bertanya, kan tadi Abang bilang kemanusiaannya Yesus itu bukan Tuhan, melainkan Tuhan kan? Iya, Yang dia nabi, dia utusan, dia anak domba. Aku setuju. Ya. Yang aku tanya tentang Tuhan ini loh. Dari kemanusiaannya di sini katakan Tuhan, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, ini bayi. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Ini Tuhan bukan? Yang lahir ini. Yang lahir secara fisik itu adalah kemanusiaannya, Bang. Nah, tapi di sini katakan Tuhan nih. Iya. Dalam waktu bersamaan itu gelarnya Tuhan. Manusia ini Tuhan bukan, saya tanya. Kemanusiaannya tadi kan sudah saya katakan apa Iya. kepada Anda? Kemanusiaannya itu utusan. Nabi, guru, Tuhan. Berarti bukan Tuhan. Oh, berarti Bang mencerdaskan bertentangan dengan Alkitabnya nih. Di sini katakan Apanya yang Tuhan. bukan Tuhan? Nih, coba lihat ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Nah, Tuhan di sini katakan bayi loh, seorang bayi. Kamu lupakan Kristusnya. Ya, Kristus ini kan sama orang yang diurapi kan? Nah, yang diurapi kan? Bahkan Kores pun juga diurapi loh, Pak. Lah, yang mengatakan Kores tidak diurapi siapa? Nah, yang aku Kan pertanyakan Tuhannya ini, Pak. Tadi kan Bang mencerdaskan bilang Tuhan itu kan merujuk kepada kemanusiaannya Yesus. Tapi di sini katakan Tuhan, yang lahir itu Coba Tuhan. Anda baca pelan-pelan biar saya jelaskan, biar Anda Nih, pelan-pelan aja. kita baca ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus tanda koma. Stop dulu, stop. Kristus. Ya, Kristus itu kan orang yang diurapi, betul? Iya, itu merujuk kepada kedagingan atau merujuk kepada makhluk, betul? Ya. Oke, itu Kristus yang diurapi. Lanjut. Nah, Tuhan, ini Tuhan ya. Koma kan? Ada koma kan? Iya, Tuhan Oke. Tuhan Di itu merujuk kota kepada Daud. apa? Tuhan. kepada Yesus bukan, manusianya Yesus bukan ini. Itu gelar Yesus. Tuhan Oh, itu. bukan kemanusiaan Yesus. Bukan. Kemanusiaan tadi kan saya sudah katakan. Nah, di Kristus. sini dikatakan bayi loh, Bang. Bayi ini siapa nih? Seorang bayi. Kristus. Hah? Yang lahir ini siapa? Yang lahir siapa? Yang lahir secara fisik itu adalah kemanusiaannya. Secara kemanusiaan Yesus bukan? Yang lahir secara fisik itu adalah kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan Yesus. Nah, di sini Bang, nih ya. Nih, menjumpai seorang bayi ini, bahkan sebentar Yang ya. lahir secara gelar kepenguasaan atas langit dan bumi Oke. itu adalah Tuhan. Paham ya? Tuhan tetap pada esensinya penguasa kalik langit dan bumi yang maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Esensi Tuhan dalam iman kekristenan itu adalah yang menyelamatkan. Itu esensi Tuhan. Bukan Aku merujuk kan- kepada benda, fisik, Iya. ataupun materi. Bentar ya, aku jadi salah tuh. Aku bilang tadi Bang, nih, di sini bahkan dikatakan manusianya Yesus itu adalah Tuhan. Nih, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Berarti manusianya Tuhan bukan? Ada guru nggak di situ? Iya, berarti kan antara guru dan Tuhan dong. Iya, ada Nah, guru nggak di berarti situ? ya setuju. Nih, Nah, tetapi guru kamu itu merujuk kepada Yesus. kemanusiaannya bukan guru. Ya kepada Yesus lah.
Iya, Yesus itu Nah. manusia apa bukan? Tuhan ini merujuk kepada siapa? Tuhan itu merujuk kepada hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah yang kekal bersama Allah. Tuhan dan Allah sama atau beda? Oke, kalau itu pertanyaannya Bang, izinkan saya menjelaskan boleh? Lanjut. Oke, ya. Terima kasih Bang. Dalam perspektif iman Kristen begini Bang. Allah itu adalah jenis sesembahan. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah sesembahan yang benar ya. Tentu sesembahan yang Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, paham ya? Itu Allah dalam Ya. perspektif iman Kristen. Allah yang benar Lanjut, Bang. itu dipanggil Bapa. Paham ya? Iya. Iya. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Iya. Paham ya? Iya. Namun bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Berarti sesembahan yang benar tadi, Allah yang benar tadi, itu layak dipanggil Bapa. Karena Oke. bersumber dari Dia segala sesuatu, Iya. dan untuk Dia kita hidup. 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Itu kan ada dua kan, ada dua. Iya. Sabar Bang, belum siap. Lanjut. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Anda bisa baca itu. Itu Yesus Kristus itu adalah sebagai firman Allah, dialah yang menjadikan segala alam semesta ini, ya. Iya. Karena Yesus itu secara hakikat keilahian Yesus itulah Allah itulah yang menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya yang kekal bersamanya. Itulah Iya. hakikat keilahian Yesus. Nah, Gitu. Bang, aku ulangi nih. Bang, belum. Oh, lanjut. Esensi Tuhan belum. Iya, oke, Tadi kan lanjut. Allah, Bapa, ya kan? Paham ya? Lanjut. Sudah Bang. Oh, ya, oke. Saya lanjut ya. Saya lanjut dikit ya. Mm-mm. Tadi kan Allah yang benar itu dipanggil Bapa. Alasannya di mana? 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6, ya. Karena bersumber dari Dia segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Apakah Allah yang benar ini yang dipanggil Bapa? Apakah Dia bisa menyelamatkan? Itu pertanyaannya. Karena kalau Allah yang benar saja, Iya. setiap umat manusia itu bisa mengklaim bahwasanya mereka itu punya sesembahan yang benar. Paham ya? Iya. Tapi apakah sesembahan yang benar ini bisa menyelamatkan manusia apa tidak? Dalam perspektif iman Kristen, bisa. Oke, aku Maka boleh kita jelasin ya. bergelar Tuhan. Sabar. Aku jelasin. Iya, lanjut. Belum selesai. Lanjut. Maka ia bergelar Tuhan. Tuhan itu artinya yang menyelamatkan. Makanya Yesus itu Tuhan bagi saya, sekaligus Tuhan bagi saya dan juga saudara tentu. Gitu loh Bang. Oke, sekarang saya jelasin ya. Ya silakan Bang. Oke, gini. Bang Mencerdaskan mengatakan tadi Tuhannya umat Islam belum tentu menyelamatkan. Itu kata Bang Mencerdaskan. Tetapi Bang Mencerdaskan lupa. Sebentar. Iya, sebentar. Di Islam itu dikatakan dalam surat Fusilat di ayat ke-30 mengatakan dengan jelas, innallazina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu wala taqafu wa absiru bil jannatil kuntum tu'adun. Jadi, barang siapa mengatakan Tuhannya itu adalah Allah, tempatnya surga, Bang. Itu di Islam. Setuju? Itu pandangan kami, Bang. Ya kan? Makanya di surat Al-Ikhlas ini memakai isim Qul huwallahu ahad. Di sana memakai isim ahad, Bang. Bukan wahid. Ahad itu untuk menegaskan tidak ada esensi di luar daripada satu. Contoh, aku memiliki satu bungkus rokok dan satu batang rokok. Satu bungkus rokok tapi di dalamnya banyak. Tetapi kalau satu batang rokok tidak ada lagi di dalamnya. Makanya di sana di dalam surat Al-Ikhlas itu memakai isim ahad. Ahad bukan wahidun. Untuk menegaskan bahwasanya esensi Tuhan itu esa. Gitu, Bang. Nah, yang kedua, kita akan kembali bertanya kepada Bang Mencerdaskan. Bang Mencerdaskan mengatakan tadi Tuhan itu merujuk kepada hakikat keilahiannya Bapa. Setuju nggak? Saya mengatakan tadi Tuhan itu merujuk kepada hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Bapa yang kekal bersama Bapa. Nah, sekarang gini, Tuhan dan Allah ini sama atau beda? Tadi Allah, Anda sudah mendengar penjelasan saya kan? Allah tadi. Iya. Allah Enggak, itu simpel aja bang. Tuhan dan Allah ini sama atau berbeda? Satu pribadi yang sama atau ini saya pribadi yang berbeda? jelaskan dari perspektif Kristen bang ya.
nanti salah sangka ya. Karena Saya gini, boleh Bang. jelaskan sedikit ya. Oke, sebentar Bang menjelaskan sebentar ya. Karena Ya. kalau Abang membawa suratan Korintus ini, 1 Korintus ini merujuk ada 2 Tuhan, Bang. Satu kepada Bapa, yang kedua yaitu kepada Yesus Kristus. Ada Allah, ada Tuhan. Berarti kepribadian yang berbeda. Nah, yang kedua, kalau Abang membawakan suratan Korintus ini, berarti Abang membantah daripada suratan Yohanes tadi ketika firman menjadi manusia. Karena di sini dikatakan, Bang, tentang persembahan berhala, yaitu menyembah tentang daging. Manusia itu kan daging. Nah, makanya aku tanya, Tuhan dan Allah itu sama atau berbeda? Silakan, Bang. Silakan. Tentu saya jelaskan terkait dengan Allah dulu ya. Allah tadi kan sudah saya jelaskan ya. Allah itu adalah sesembahan. Merujuk kepada sesembahan. Allah yang benar itu dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6 itu dipanggil Yes. Bapa. Allah yang benar ya, sesembahan yang benar itu dipanggil Bapa. Lalu Tuhan, lalu Allah yang benar ini yang dipanggil Bapa, apakah ia bisa menyelamatkan apa tidak? Tapi dalam Kristen bisa. Kenapa bisa? Yeah. Ia bergelar Tuhan. Apa esensi Tuhan? Esensi Tuhan itu menyelamatkan. Arti nama Yesus itu kan sang penyelamat. Dan esensi Tuhan yang paling penting itu adalah kepenguasaan atas langit dan bumi. Ya, berkuasa untuk melepaskan manusia dari belenggu dosa. Itu Bapa yang benar tadi, Iya. yang bergelar Tuhan, gitu Bang. Jadi kalau Bapa yang benar saja, Allah yang benar saja, itu setiap manusia itu bisa mengklaim bahwasanya mereka punya Allah yang benar, sesembahan yang benar, bisa saja. Tapi apakah bisa menyelamatkan manusia dari belenggu dosa? Tapi dalam iman kekristenan bisa. Maka ia bergelar Tuhan, penguasa atas langit dan bumi. Bagi Ya, diri oke. saya dan juga tentu bagi diri saudara. Karena Yesus itu Tuhan bagi saya sekaligus Tuhan bagi saya. Yesus ya Bang. Yesus itu adalah nama kemanusiaan dari firman Allah yang kekal bersama Allah. Nama kemanusiaan Yesus yang bergelar Tuhan. Apa yang bergelar Tuhan pada Yesus? Ya hakikat keilahian Yesus. Yang adalah firman Allah yang kekal bersama Allah. Sebentar Allah aku, adalah roh. Bang mencatatkan sebentar, aku izin menyapa dulu. Di bawah ada gurunda kita nih, Bang Zuma. Assalamualaikum, Bang Zuma. Yo, lanjut, Bang. Oke, sekarang aku boleh menanggapi ya. Gini, Bang, yang aku tanya, Tuhan dan Allah ini pribadian yang sama atau berbeda? Itu aja, Bang. Kalau Bang Handi selalu bilang gini, A sama, B beda, silakan. Silakan, Bang. Jadi begini Bang, kalau dalam iman kekristenan itu Tuhan itu hanya layak disebut hakikat. Iya. Paham ya, hakikat. Apakah Tuhan dan Allah ini hakikatnya sama? Ya kan? Iya. Kalau pribadi dalam konteks iman kekristenan itu tentu berbeda, nanti saya jelaskan. Apakah Anda setuju kalau dalam Kristenan itu ya hakikat Bang? Ya, saya Apakah enggak. hakikat Saya nggak Tuhan dan menggubris. hakikat Saya Tuhan nggak. dan hakikat Allah itu sama? Saya nggak menggubris itu, Bang. Yang karena saya hanya bertanya, Oh, pribadi. Tuhan dan Allah ini satu kepribadian yang sama atau berbeda? Udah itu aja, Bang. Ya, artinya sabar dulu Bang. Artinya Anda mau menggantikan kata hakikat dengan kata pribadi. Lah, Bang, saya bertanya, Tuhan dan Allah ini satu kepribadian yang sama atau berbeda? Udah itu aja, Bang. Kalau kata Bang Hani gini, A sama, B beda. Udah, silakan. Kan sudah saya jelaskan tadi. Iya. Kalau dalam konteks iman Kristen, ketika pertanyaan itu dilontarkan, itu pertanyaannya harusnya bunyinya begini Bang. Tuhan dan Allah itu hakikatnya sama apa beda? Tapi kalau pakai kata pribadi, ini beda cerita Bang. Ini karya. Kalau masuk ke dalam kata pribadi, nanti karya apanya? Karya sang pencipta jadinya. Oke. Terkecuali Sekarang Anda menanyakan hakikat, pakai kata hakikat Bang. Oke, aku tanya hakikat
tentang Tuhan dan Allah ini sama atau beda? Sama, Sama. dari hakikat yang sama. Berarti Tuhan dan Allah ini satu hakikat yang sama. Nah, hakikatnya tadi kan saya sudah jabarkan, betul? Iya, Yang sebentar. tadi. Berarti hakikat Tuhan dan Allah ini yaitu hakikatnya sama. Ya memang itu sama. Sama hakikatnya. Oke, tunggu sebentar ya, sebentar, sabar ya. Iya. Dikit aja ya. Oke, silakan. Tadi kan Allah kan sesembahan. Iya. Sesembahan yang benar itu dipanggil Bapa. Mm-mm. Karena bersumber dari Dia segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. 1 Iya. Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Mm-mm. Tuhan itu adalah gelar kepenguasaan. Gelar kepenguasaan dari siapa? Ya dari Iya. sesembahan yang benar tadi yang dipanggil Bapa. Karena ialah yang menyelamatkan. Mm-mm. Dia bergelar Tuhan. Esensi Tuhan itu apa? Esensi Tuhan itu yang berkuasa atas langit dan bumi. Berarti Tuhan nih, Yang berkuasa- esensinya Tuhan. Sabar Oke, dulu. silakan. Yang berkuasa atas diri saya dan juga setiap manusia. Kuasa atas apa saja itu? Atas membebaskan manusia dari belenggu dosa, itu kuasa Tuhan. Maka Tuhan Iya. yang datang, ya firman Allah yang datang itu menjadi manusia, kemanusiaannya yang bernama Yesus Kristus itu bergelar Tuhan. Arti nama Yesus itu sendiri adalah penyelamat, keselamatan. Iya. Iya, ia Oke. bergelar Tuhan. Bukan yang bergelar Tuhan itu bukan merujuk kepada kemanusiaan ya Bang. Kemanusiaan itu kandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria. Oke, udah. Berarti pada dasarnya Tuhan dan Allah ini memiliki satu hakikat yang sama, yaitu mempunyai kekuasaan. Seperti itu kan? Iya, satu kekuasaan. Kekuasaan bisa membangkitkan orang hidup, orang mati, kan seperti itu kan? Ya itu kalau Anda bertanya seperti itu, ya itu sudah termasuk semuanya. Itu kan kuasa Tuhan, kuasa Allah. Nah, tapi Bang, Kuasa aku bisa Tuhan. membuktikan dalam Alkitab Abang, ternyata Allah itu lebih dan memiliki hakikat yang berbeda dengan Tuhan. Mau nggak aku buktikan? Ya silakan Bang, silakan. Kan Abang Kita bilang, sama-sama belajar. Abang bilang tadi hakikat Tuhan dan Allah ini memiliki satu hakikat yang sama, yaitu mempunyai kekuasaan, bisa membangkitkan orang mati dan bisa lain sebagainya. Seperti itu kan? Ya silakan Bang. Oke. Sebentar ya. Aku buktikan Alkitabnya dulu. Ternyata Bang, di sini hakikat Tuhan dan Allah itu berbeda. Coba. Bentar ya. Ini adalah Alkitab ya, Bang. Aku nggak bisa. Tuh. Ini Alkitab. Ini dari Suara LAI. saya kedengaran nggak ya? Kedengaran Bang. Oh ya. Nah, sebentar. Abang mencerdaskan mengatakan bahwasanya Tuhan dan Allah itu memiliki satu hakikat yang sama, di mana bisa membangkitkan orang mati, ya kan, dan berkuasa atas apapun. Itu hakikatnya. Sehingga Tuhan dan Allah itu memiliki satu hakikat yang sama. Tetapi Bang, kata Paulus di sini Allah yang membangkitkan Tuhan. Berarti yang memiliki kekuasaan itu lebih besar yang mana Bang? Allah yang membangkitkan Tuhan. Di mana sudah belum sehingga Abang pertanyaan? bisa mengatakan satu hakikat yang sama? Nih, coba baca ya. Allah tanda koma yang membangkitkan Tuhan. Berarti secara letterlek dia memiliki hakikat yang berbeda, Bang. Silakan, Bang. Pertanyaannya sudah Bang. Lanjut. Oke. Ia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Anda bisa cari ayat itu ya. Cari dulu nanti ya. Jadi yang dibangkitkan ini tentu tubuh kemanusiaannya. Siapa yang membangkitkan? Ya hakikat keilahian Yesus yang adalah Allah, yang adalah firman Allah yang kekal bersama Allah tadi. Nah, kenapa dikatakan di sana Tuhan? Apanya Tuhan yang dibangkitkan? Tuhan kan gelar. Apanya Tuhan? Ya tentu kemanusiaan Tuhan yang bernama Yesus Kristus. Contoh presiden. Apakah presiden kita bisa pegang? Itu kan hanya gelar. Yang kita pegang itu Jokowi Iya. kan. Ya.
Tuhan, ia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Artinya kemanusiaannya itu yang dibangkitkan, yang dibunuh, yang disalibkan itu Kristus. Itu merujuk kepada kemanusiaannya. Iya. Mungkin Anda bisa cari dulu lah ayat itu. Ia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Dan satu lagi Bang, saya mau kasih tahu kepada Abang juga ya. Iya. Coba kamu carikan ayat Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu salibkan. Kisah Para Rasul 2:32 Bang. Lebih paham aku, Bang. Bukan Anda tahu kan? Tapi begini Bang, Iya. di ayat yang lain hanya satu Tuhan yaitu Yesus. Nah, kalau orang awam mengatakan ini ayat kontradiksi. Iya kan? Betul? Bukan orang awam Bang yang mengatakan itu, tapi orang yang menggunakan akal. Setuju nggak Ya, teman-teman? tentu di Kalau sini jikalau terus Bang. Sabar, Bang. Tentu di sini kan kalau dikatakan orang yang menggunakan akal, yang menjadi pertanyaannya akal dia masuk apa tidak kan gitu. Setelah dijelaskan, Tuhan adalah gelar, betul? Iya. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu salibkan itu. Artinya yang dibangkitkan itu apanya? Tentu kemanusiaannya yang dibunuh tadi. Bang, yang aku tanya tadi kan tentang hakikat Tuhan dan Allah. Setuju kan? Nah, Abang sendiri tadi mengatakan hakikat Tuhan dan Allah itu memiliki satu hakikat yang sama, yaitu bisa bisa membangkitkan antara orang-orang mati dan mempunyai kekuasaan menciptakan langit dan bumi. Iya. Nah, Tapi sekarang begini, sedangkan aku sabar tadi dulu. menunjukkan Sabar dulu, dalam suratan sabar. Korintus, ya lanjut. Sabar dulu, Bang. Oke, lanjut. Jangan pisahkan antara Tuhan dan Allah ya, Bang ya. Jangan dipisahkan karena bukan materi, Bang. Lanjut, Bang. Kalau dikatakan hakikat itu bukanlah menyangkut bilangan. Tuhan dan Allah itu tidak berpisah ruang dan waktu. Paham ya? Paham ya? Tuhan tadi kan gelar kepenguasaan membebaskan manusia dari belenggu dosa. Itu gelar siapa? Ya gelar Allah yang menyelamatkan, yaitu Yesus. Kemanusiaannya datang untuk apa? Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu Oke. tujuan dari kemanusiaan Yesus datang ke dunia. Bang, dengerin dulu ya. Jikalau Yesus hanya untuk melayani, aku setuju. Bahkan di dalam suratan Yohanes pasal 3:34, sebab siapa yang diutus Allah atau Bapa, dialah yang menyampaikan firman. Jadi tugas Yesus ini hanya menyampaikan firman dalam Yesaya pasal 55, dalam Yohanes 5:30 Yohanes 17:30 kalau nggak salah ya. Di sana Yesus ini tugasnya hanya menyampaikan firman, Bang. Akan tetapi kita balik ke awal tadi, hakikat Tuhan dan Allah. Jikalau Abang mengatakan hakikat Tuhan dan Allah itu sama, tetapi dalam suratan Korintus tadi mengatakan hakikat Tuhan dan Allah itu berbeda, Bang. Sekarang aku tanya, Tuhan ini merujuk kepada siapa? Tuhan ini merujuk kepada hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah, yang kekal bersama Allah. Tuhan ini merujuk kepada Yesus. Tuhan ini merujuk kepada hakikat keilahian Yesus. Yesus Yang Tuhan adalah bukan? firman Allah. Sabar dulu lah. Iya, lanjut. Tuhan ini merujuk kepada hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah yang kekal bersama Allah. Pertanyaannya apa lagi, Bang? Aku tanya simple. Tuhan ini merujuk kepada siapa dan Allah ini merujuk kepada siapa? Silahkan jelaskan, Bang. Tuhan ini merujuk kepada hakikat keilahian Yesus. Allah juga merujuk kepada hakikat keilahian Yesus. Tadi kan Allah kan sesembahan ya. Berarti Allah ini, Yesus ini juga bisa dikatakan Allah. Iya, secara hakikat keilahian Yesus. Karena Keilahian. firman Allah. Oke, sekarang aku bertanya, Bang. Allah sejak kekal. Firman Allah tidak diciptakan, Bang. Ketika Yesus ini di bumi, kira-kira hakikat atau keilahian Allah itu ada pada diri Yesus atau kemana? Ya, sebetulnya pertanyaan Abang ini saya suka, Bang. Izinkan saya untuk menjawab, boleh? Ya, sebentar, aku jelasin dulu ya. Ketika Yesus berada di bumi sebagai manusia, keilahiannya ini atau hakikat Allahnya ini ada dalam diri Yesus atau tidak? Silakan, Bang.
Oke, saya jawab ya. Ya, lanjut. Ya. Pertanyaannya, ketika Yesus di bumi, apakah hakikat keilahian Yesus yang adalah Allah ada di dalam diri Yesus atau di mana? Ya, begitu ya. Ya Bang, lanjut Bang. Oke. Hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah yang kekal bersama Allah itu melingkupi alam semesta atau menyelimuti alam semesta, termasuk di dalam badan Yesus atau daging Yesus, ya. Atau debu yang bergeser, daun yang berguguran. Itu Iya. hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah. Dia yang menentukan itu semua, Bang. Angin mau bertiup ke kiri dan ke kanan, itu dia yang menentukan itu semua. Itulah hakikat keilahian Yesus. Tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu yang adalah ciptaannya. Itu hakikat keilahian Yesus. Tapi kemanusiaan Yesus datang untuk apa? Untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena Yesus di sini kapasitasnya sebagai kemanusiaannya datang untuk menggenapi hukum-hukum, Bang. Sebelum ia datang untuk menggenapi, ia tentu menyampaikannya kepada para nabi. Abang, jelas nggak pertanyaan saya Bang? Ya, jelas. Aku tanya, ketika Yesus di dunia, di bumi sebagai manusia, hakikat keilahiannya Tuhan ini, Allah ini masih ada pada diri Yesus atau tidak? Itu saja. Kalau untuk melayani aku setuju. Karena apa? Dalam Yohanes pasal 3:34, sebab siapa yang diutus Tuhan, sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman. Yang aku tanya simpel, ketika Yesus di bumi menjadi manusia, ya kan, hakikat keilahiannya Tuhan Allah itu masih ada pada diri Yesus atau tidak? Suara saya jelas ya, Bang? Jelas. Oke, saya jelaskan ulang lagi, Bang. Anda kan bertanya ketika Yesus, secara kedagingan Yesus, secara kemanusiaan Yesus, apakah hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah yang kekal bersama Allah itu ada di dalam Yesus atau di mana? Kan begitu pertanyaannya ya? Ya. Iya. Hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah yang kekal bersama Allah itu melingkupi atau menyelimuti alam semesta ini yang sebagai ciptaannya. Bang, Itu Bang, termasuk sebentar, di dalam darah daging Yesus. Berarti ketika Yesus menjadi manusia, hakikat keilahiannya Allah ini masih ada ada pada diri Yesus. Setuju? Anda cukup mencerna aja apa yang saya katakan. Iya, enggak, karena gini Bang. Di dalam Islam itu ketika kita mengkritisi agama itu harus menggunakan akal. Islam nanti saya tanya tentang keislaman. Sebentar Bang mencatatkan, karena di dalam Amsal pasal 30 ayat ke-6 mengatakan hidup itu bukan hanya sekedar beriman, melainkan berakal budi, karena akal budi adalah sumber daripada kehidupan bagi yang mempunyainya, Bang. Akan tetapi bagi yang tidak mempunyai akal budi dianggap suatu orang yang bodoh, Bang. Nah, berarti dalam kekristenan juga kita harus menggunakan akal, Bang, gitu. Pertanyaan aku simpel tadi, Bang, ya. Ketika Yesus ini menjadi manusia di bumi, ya kan? Apakah hakikat keilahian Tuhan Allah ini ada pada diri Yesus atau tidak? Itu loh, Bang. Karena gini, Bang, baik di Kristen maupun di Islam itu ketika dia beragama harus menggunakan akal, Bang. Di Amsal pasal 30 ayat ke-6, hidup itu harus menggunakan akal budi. Yang membedakan kita dengan binatang, Bang, adalah akal budi, Bang. Iya kan? Nah, yang aku tanya tadi simpel loh, Bang. Ketika Yesus menjadi manusia di atas muka bumi, itu keilahian hakikat Allah ini ada pada diri Yesus atau tidak? Gitu loh, Bang. Ada atau tidak? Kan itu saja. Jikalau ada, sebentar, Bang. Jikalau ada, Abang jelaskan menggunakan dalil-dalil yang ada di Alkitab. Jikalau tidak ada, Abang juga menjelaskan sesuai apa yang dalil-dalil ada di Alkitab, Bang. Simpel kan? Jadi nggak usah muter-muter gitu loh, Bang. Lanjut. Tapi saya tanya dulu, apakah suara saya jelas, Bang? Jelas nggak suara saya? Jelas, Bang. Oke, Bang. Ya, ini yang ketiga kali saya menjawab pertanyaan Anda ya. Ini kan gini, Bang, hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah yang kekal bersama Allah ini kan, ini bukanlah sebuah benda, bukanlah sebuah makhluk, dan juga bukanlah sebuah materi, ya. Tapi kalau ini membahas terkait dengan Yesus yang datang sebagai manusia, tadi kan saya sudah menjawab, hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah yang kekal bersama Allah itu
ketika Yesus datang sebagai manusia, hakikat keilahian Yesus itu menyelingkupi alam semesta dan menyelimuti alam semesta ini, termasuk di dalam Yesus. Paham ya? Berarti pada dasarnya hakikat keilahian Allah ini ada pada diri Yesus. Ada. Kalau sudah melingkupi alam semesta ini ya termasuk di dalam Yesus lah, Bang. Oke. Masa terkecuali? Oke, berarti hakikat Tidak Allah ini terkecuali. ada Kalau pada dia sudah melingkupi alam semesta ini ya termasuk Yesus lah. Sebentar dulu, Bang. Berarti hakikat Termasuk Allah ini kemanusiaan Yesus. iya, sebentar kita pahami ya. Berarti hakikat Allah ini berada pada diri Yesus yang ketika Yesus menjadi manusia di atas muka bumi ini. Hakikat Ada. Sang Pencipta, hakikat Allah, Iya. mau pada saat Yesus itu turun menjadi manusia, mau sebelum Yesus itu turun menjadi manusia, ya tetap Dia yang memberi sumber kehidupan atas alam semesta. Oke, berarti Yesus ini mempunyai hakikat Allah ketika dia menjadi manusia di atas muka bumi. Pertanyaan, Bang. Pertanyaan pertama adalah di dalam Mazmur pasal 50 ayat ke-21, janganlah, ini kata Yesus ya, janganlah engkau mensederajatkan atau mensetarakan antara aku dan Bapa. Berarti nggak ada hakikat Tuhan pada diri Yesus, Bang. Itu pertama, Bang. Di dalam Mazmur pasal 50 ayat 21, ya kan, Yesus mengatakan janganlah engkau mensetarakan atau mensederajatkan antara aku dan Bapa. Itu jawaban Yesus pertama. Jawaban kedua, jikalau dia satu hakikat dengan Allah Bapa ini, kenapa kok di dalam Matius pasal 11 ayat 25 dan Matius pasal 23 ayat ke-9 hanya ada satu Bapa, yaitu Dia yang di surga, Bang? Kenapa nggak dikatakan Dia di bumi? Karena kan pada saat itu Yesus menjadi manusia. Berarti Allah juga berada di bumi dong. Iya kan? Nah, lalu bagaimana landasan apa yang bisa mengatakan Abang itu menyatakan bahwasanya Allah itu satu hakikat dengan Yesus, Bang? Sedangkan Yesus mati loh, Bang. Allah itu dalam 1 Korintus, Bang, Allah itu kekal dan tidak akan mati. Maleakhi Kalau pasal udah 3 ayat selesai 6. silakan bilang silakan ya, Bang. Oke, Kalau udah di selesai. Maleakhi pasal 3 ayat ke-6, ya kan, mengatakan bahwasanya Allah itu tidak pernah berubah, apalagi menjadi manusia, Bang. Sekarang berikan aku satu ayat di mana Abang mengatakan Allah itu satu hakikat dengan Yesus. Silakan, Bang. Udah, Bang. Lanjut, Bang. Oke. Anda tadi, saya petik pertanyaan Anda sih, yang poin yang pertama yang saya petik pertanyaannya, apakah ketika Yesus turun menjadi manusia, Yesus juga memiliki hakikat kealahan, kan begitu ya? Iya, Bang. Oke. Ini kan yang kita bawa tadi kan, hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah, yang kekal bersama Allah, bukan buat Allah baru, Bang. Allah kan bukan bilangan. Ya, kalau buat Allah baru, itu namanya Allah-alahan, alama, kan begitu ya. Iya. Nah, masuk ke dalam konteks pertanyaan Anda yang pertama tadi, saya mau menjelaskan begini. Tadi kan saya sudah mengatakan, Yohanes 1 ayat 14 kan sudah jelas. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi kemanusiaannya yang lahir secara fisik dari rahim Maria. Yang lahir secara gelar, sabar dulu ya, Bang. Iya, yang lahir lanjut. secara gelar kepenguasaan, yang membebaskan manusia dari belenggu dosa, itu adalah hakikat keilahian Yesus yang bergelar Tuhan. Kemanusiaannya bergelar apa? Banyak sekali, Bang. Raja, guru, rabi, nabi, banyak ya gelar-gelar yang ditujukan kepada Yesus, utusan, ya kan? Banyak kan? Yang mencari. Maka dalam konteks Yesus yang sebagai manusia, dalam konteks Yesus yang sebagai daging, ia mengatakan apa? Segala firman yang telah engkau berikan, telah kusampaikan kepada mereka. Engkau ini siapa? M-nya itu Mister. Dan aku ini siapa? Kan begitu ya? Ya, Bang? Iya, lanjut, Bang. Engkau ini merujuk kepada hakikat keilahian Yesus, yang adalah firman Allah yang kekal bersama Allah, yang adalah Allah. Engkau. Aku merujuk kepada kedagingannya, kemanusiaannya. Maka Yesus berkata apa dalam konteksnya, dalam konteks sebagai manusia? Yesus mengatakan apa? Bapa lebih besar dari aku. Bukan besar-besar seperti niup balon, kecil besar, bukan ya. Ini dalam konteks
eh, mengagungkan kuasa dari hakikat keilahian Yesus itu sendiri yang adalah firman Allah yang kekal bersama Allah itu yang menjadikan alam semesta ini, kan begitu ya. Maka di sisi lain Yesus juga mengatakan begini Bang, pada saat Yesus itu mau disalib, aku berhak memberinya dan berhak juga mengambilnya kembali. Itu ketika Yesus disalibkan. Artinya Yesus secara kemanusiaannya dia berhak memberinya. Memberinya apanya? Kepada siapa? Ya kepada hakikat keilahiannya yang adalah firman Allah yang kekal bersama Allah. Dalam kapasitas Yesus sebagai firman Allah yang kekal bersama Allah yang adalah Allah, ia berhak mengambilnya kembali. Maka ketika Yesus bangkit, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu artinya apa? Ini kan ayat metafora ya, bukan duduk secara fisik ya. Bapaknya itu lebih putih jenggotnya, Yesusnya lebih ada hitamnya jenggotnya. Bukan itu. Makna duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini artinya kembali kepada hakikat Yesus yang adalah firman Allah yang kekal bersama Allah. Allah mengerjakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Ya, tentu kita tahu Allah mengerjakan segala sesuatu melalui firman-Nya kan begitu ya. Baik dalam proses menyampaikan pesan, aku ini sedikit ya. Menciptakan alam semesta. Oke, aku ini sedikit. Gini, Bang mencerdaskan, aku sudah bilang, jikalau Abang mencerdaskan dia itu hanya menyampaikan firman, aku setuju. Karena di dalam Yesaya pasal 55 dan Yohanes pasal 17 ayat ke-8 menyampaikan bahwasanya sebab segala firman yang kuterima dari Engkau Bapa telah kusampaikan kepada mereka. Nah, memang tugas nabi ini penyampai firman Bang, berarti sama seperti halnya yang dikatakan dalam Yohanes pasal 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman. Nah, ketika Abang menceraskan tadi mengatakan Yesus bernuzul menjadi manusia ini, kan Yohanes 1 itu kan awal mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Iya kan? Dan firman itu firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, berarti kan Allah menjadi manusia. Pertanyaan aku tadi, tunjukkan aku satu ayat di mana ketika Yesus menjadi manusia di atas muka bumi ini, hakikat Allah itu ada pada diri Yesus. Silakan kasih ayatnya aja, Bang. Iya. Aku minta ayatnya di mana hakikat Yesus dan Allah Bapa ini yaitu satu hakikat. Di mana, Bang? Engkau mengatakan aku guru dan Tuhan, tepat katamu. Thomas juga mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Ya, tapi Yesus tidak menolak. Iya. Berbahagialah engkau yang mengatakannya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Artinya tidak melihat Yesus pada waktu itu. Nah, dan Yesus mengatakan ini Bang mencerdaskan. Sebentar ya Bang mencerdaskan. Ketika aku tadi membawakan narasi Yohanes 13:13, Bang mencerdaskan mengatakan Tuhan itu bukan tertuju kepada Yesus. Kan ada dua, guru dan Tuhan. Nah, sekarang Bang mencerdaskan memakai dalil itu, kan kita jadi bingung nih. Nah, pertanyaannya sekarang aku balikan lagi. Aku balikan Bang mencerdaskan lagi. Aku balikan Bang mencerdaskan ini dengan menggunakan dalil Yohanes 13:13 itu. Enggak apa-apa. Bang mencerdaskan mengatakan Yohanes 13:13 itu aku adalah guru dan Tuhan. Pertanyaan aku di ayat ke-16-nya di situ adalah mengatakan seorang hamba tidak lebih besar daripada bapaknya dan seorang yang diutus tidak lebih besar daripada mengutusnya. Kira-kira hamba dan utusan itu di situ siapa, Bang? Kalau misalkan ayat 13-nya adalah Tuhan, di ayat ke-16-nya itu adalah siapa? Hamba dan utusan. Silakan kasih tahu aku, Bang. Engkau mengatakan aku guru dan Tuhan. Perkataanmu itu tepat, kata Yesus. Betul ya? Aku nggak gini Bang mencerdaskan. Jikalau Bang mencerdaskan memakai dalil itu lagi, di mana yang tadi aku pakai ketika Bang mencerdaskan bahwasanya mengatakan dalam manusianya Yesus bukan Tuhan. Aku kan tadi memakai dalil Yohanes 13:13. Kata Bang mencerdaskan itu hakikat Tuhan bukan merujuk kepada Yesus. Sekarang Bang mencerdaskan ini memaksakan dalil itu untuk membenarkan narasinya Bang mencerdaskan. Aku tanya balik lagi dengan menggunakan dalil itu. Di ayat ke-16-nya itu mengatakan sesungguhnya seorang hamba tidak lebih besar daripada tuannya dan seorang yang diutus tidak lebih besar daripada mengutusnya. Kira-kira yang di situ diutusan siapa, yang mengutus siapa? Silakan, Bang. Iya.
Sebetulnya yang Anda pertanyakan ini tadi kan udah 3 kali ya. Saya hitung tadi udah 3 kali sebenarnya. Bingung ya. kan? Maksudnya, Aku kan bertanya, jika lo Yohanes 13:13 itu engkau menyebut aku enggak, guru saya dan mau Tuhan. menjawab langsung, mau menjawab langsung. Lanjut, silakan. Tapi saya mau mengasih tahu kepada Anda, ini yang ketiga kali saya jawab pertanyaan yang sama, kan begitu ya. Ya, Nah, ya saya kan orangnya baik, Bang, mau menjelaskan terus. Kalau Abang belum paham, ya saya jelaskan lagi. Kalau aku nggak bertanya, menyangkal abang baik, cuman abang nggak jujur. udah saya jelaskan, udah. Oke, lanjut. Oke. Sama seperti penjelasan saya di sebelumnya tadi ya. Mm-mm. Hamba tidaklah lebih besar dari seorang seorang tuan atau apa ya. Pengutus tidaklah lebih besar yang diutus, ya betul ya. Ya. Ya, Nah, tadi kan saya sudah jelaskan. Yang diutus itu apa konteksnya? Utusan nabi, guru, tuan, siapa? Merujuk kepada siapa? Ya, Aduh, merujuk aku- kepada, sabar dulu lah. iya, lanjut. Biar jelas, biar cepat. Lanjut, Bang. Merujuk kepada apa tadi yang saya katakan? Ya merujuk kepada kemanusiaan Yesus. Tapi Yesus mengatakan, akulah guru dan Tuhan. Perkataanmu itu tepat. Ya Tuhan tadi kan merujuk kepada gelar kepenguasaan Yesus. Yang adalah hakikat keilahian Yesus. Bukan merujuk kepada fisik Yesus, kemanusiaan Yesus. Ya bukan. Kemanusiaan Yesus merujuk kepada nabi, utusan, tidaklah lebih besar dari yang mengutus. Mm-mm. Ia hanya nabi, guru, rabi, anak domba Allah, tuan, utusan. Itu kemanusiaan Yesus. Tapi kalau merujuk kepada Iya. hakikat keilahian Yesus, Yesus berkata apa? Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian. Artinya, segala sesuatu yang ada awal dan ada akhirnya, itu Yesus yang menjadikan. Yesus kan sebagai hakikat keilahiannya kan adalah firman Allah yang kekal bersama Allah kan. Tapi bukan merujuk kepada kemanusiaan Yesus. Kalau merujuk kepada kemanusiaan Yesus mah ya utusan, ya guru, Aku ya jadi anak pusing. laki-laki dari mamanya. Aku jadi pusing sendiri nih, Bang. Lanjut. Satu lagi. Matius 1 ayat yang ke-21, Bang. Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Jadi di sisi lain Yesus itu anak laki-laki dari mamanya. Paham ya? Ya. Tapi di sisi lain ayatnya begini, Bang. Telah lahir bagimu yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lah, Nah, ada tadi apa abang ini? mengelak ayat itu gimana sih? Tadi abang mengelak ayat itu gimana sih, Bang? Menjelaskan. Katanya Tuhan di situ nggak merujuk kepada Yesus. Sekarang abang membawa berdalil itu kan aneh. Aku jadi bingung sendiri nih, Bang. Sumpah, saya jadi bingung sendiri saya. Sumpah setia, sumpah janji. Nah, kan nyanyi kan? Iya, tadi kan abang bilang kan Yesus bukan Tuhan. Terus aku bawa Lukas tadi kan. Sampai langgar gigi saya ini, Bang. Nah, makanya saya juga bingung sendiri, Bang, jadinya. Jadi giliran aku bawakan ayat itu, kata abang, bukan Bang, itu Tuhannya bukan merujuk kepada Yesus, bukan Bang. Sekarang abang memakai ayat itu untuk membenarkan abang, gimana sih? Jadi bingung sendiri. Saya jelaskan sedikit ya Iya. tentang kegundawan abang ya, sedikit ya. Ini kan begini, Bang ya. Kita di sini hanya untuk ngobrol-ngobrol santai, nggak terlalu tegang ya. Nggak dibawa serius sekali, Bang ya. Tapi saya mau menjelaskan terkait dengan sendah gurau abang ya. Iya. Saya nggak senda gurau, Bang. Saya bingung sendiri jadinya. Memang kalau mau cerdas butuh pengorbanan, Bang. Jadi perlu agak Waalaikumsalam, Kang. It's me. pengorbanan. Makasih, Kak. It's me. Bukan Iya. gini, Bang. Agama itu seharusnya berselaras dengan akal pikiran, Bang. Bukan bertolak belakang dengan akal itu, Bang. Agama itu. Iya.
Iya, jadi aku Persoalannya bingung begini, Bang. bingung sendiri. Abang tadi aku bawakan Lukas 2:21, kata Abang Tuhan di situ bukan merujuk kepada Yesus. Sekarang aku tanya lagi, Abang bawa dalil itu untuk membenarkan Abang. Gimana sih, Bang? Duh. Makanya kan saya katakan begini, saya mau boleh nggak menjawab senda gurau Abang kan Ya, gitu. silakan Bang. Aku Iya. mendengarkan aja lah Bang, mendengarkan nggak apa-apa. Ya kalau Anda tadi simak dengan serius, pasti saya berbeda pernyataan saya dengan pernyataan saudara. Saya tadi mengatakan Tuhan itu bukan merujuk kepada semata-mata bukan merujuk kepada kemanusiaan Yesus. Tuhan itu kan merujuk kepada gelar kepenguasaan. Tuhan itu merujuk kepada hakikat keilahian Yesus yang adalah firman Allah, yang kekal bersama Allah, yang tak terbatasi oleh ruang dan waktu. Baik di dalam daging Yesus, daging kemanusiaan Yesus, baik di melingkupi alam semesta ini. Itu hakikat keilahian Yesus yang bergelar Tuhan, yang adalah firman Allah, yang kekal bersama Allah, yang menyelamatkan manusia dari belenggu dosa, gitu Bang. Makanya ia bergelar Tuhan. Sekarang aku tanya, manusianya Yesus itu Tuhan apa bukan sih? Kemanusiaan Yesus itu utusan. Utusan. Kemanusiaan Yesus itu anak laki-laki dari mamanya. Enggak, simpel aja Bang. Kemanusiaan Yesus itu Tuhan apa bukan? Ya, ini simpel juga saya jawab. Kemanusiaan Yesus juga nabi. Kemanusiaan Yesus itu guru. Kemanusiaan Yesus itu Tuhan. Kemanusiaan Yesus itu Tuhan apa Tuhan nih? Tuhan apa Tuhan? Tuhan. Tuhan, bukan di atas Tuhan. segala Tuhan. Bukan Tuhan. Ya, Tuhan kan merujuk kepada hakikat keilahian Yesus yang adalah Aduh, firman Allah. hakikat pula. Aku tanya manusianya loh, Bang, mencerdaskan. Aku tanya kemanusiaan Yesus ini Tuhan apa bukan? Itu aja. Lah, yang saya jawab barusan apa? Coba. Iya, jawab aja. Kemanusiaan Yesus ini Tuhan apa bukan? Udah itu aja. Kan Yesus ini secara kemanusiaannya pun banyak gelarnya. Raja Aduh. di atas segala raja lah. Aku jawab Guru. Tuhan apa bukan? Nabi. Kemanusiaannya si Yesus ini Tuhan apa bukan? Yang Anda dengar jawaban saya tadi apa? Aduh, Coba. pusing bah aku, bah. Pusing. Aduh. Pusing. Ya udah Bang, aku izin turun nih ya, Bang, mencerdaskan ya. Makasih ya. Oh ya, boleh. Yuk. Terima kasih banyak ya Bang. Boleh. Terima kasih Bang. Yuk, selamat malam Bang. Semoga Salam. Allah memberikan hidayah. Siap Bang. Aneh jadi pusing sendiri loh pakai, aduh, parah kali Bang. Suka berbagi siapa nih?